Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 6, yaitu melalui jebakan pembagian bilangan cacah. Judulnya menarik ya, jebakan pembagian. Apakah pembagian bisa menjebak kita? Mari kita lihat pembelajaran berikut ini. Namun seperti biasa ya, sebelum mulai mari kita berdoa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang jebakan pembagian tadi, Bu Guru ingin menyampaikan beberapa istilah, yaitu beda istilah bilangan dengan angka. Kalau contohnya bilangan 4896 ini terdiri dari angka 4, angka 8, angka 9, dan angka 6. Nah, kira-kira bisa dibayangkan ya perbedaannya. Jadi, kalau bilangan itu dia mengacu pada sebuah kumpulan benda. Contoh bilangan 5. Bilangan 5 ini mewakili benda yang berjumlah 5. Sedangkan angka 5 ini merupakan simbol dari bilangan 5 yang membedakan dengan bilangan-bilangan yang lainnya. Untuk mengatasi jebakan pembagian tadi, kita akan melihat aturannya dulu ya. Aturan yang pertama, dalam pembagian menggunakan porogapit atau poropistul, angka dari bilangan yang dibagi diambil sejumlah pembaginya. Contoh, misalkan pembaginya ada satu angka, maka nanti dari bilangan yang dibagi diambil satu angka dulu di depan. Jika pembaginya dua angka, maka dari bilangan yang dibagi tadi diambil dulu dua angka yang di depan dan seterusnya. Kemudian jika masih ada sisanya atau masih ada bilangan yang belum diambil atau belum turun atau belum dibagi, maka boleh diturunkan satu persatu angka saja. Jika sudah turun satu angka tetapi belum bisa digunakan untuk membagi, maka boleh turun lagi dengan syarat pada hasil yang di atas ditambahkan angka 0. Nah, anak-anak kalau masih bingung dalam membayangkan, kita akan melihat contoh berikut. Contoh, 4256 dibagi 14, maka hasilnya kadang-kadang kita terjebak di sini. Kita lihat bilangan pembaginya 14, dua angka ya, kita ambil dua angka juga. 42 dibagi 14, oh dapat 3. Kemudian sisanya 56 dibagi 14, oh dapat 4. Berarti menurut perhitungan kita, kalau terjebak 4256 dibagi 14 adalah 34. Nah, ini adalah jawaban yang salah. Jawaban yang benar coba kita hitung seperti berikut ya. Kita pakai poropistul atau porogapit. 4256 dibagi 14. Maka karena 14 dua angka, kita ambil juga dua angka dari bilangan yang dibagi, yaitu 42. 42 dibagi 14 sama dengan 3. 3 kali 14 sama dengan 42. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Menurut peraturannya tadi hanya boleh turun satu angka saja, yaitu 5. 5 dibagi 14 nggak bisa. Habis gimana lagi? Akhirnya kita turunkanlah angka 6. Tetapi dengan syarat yang hasilnya harus diberi angka 0. 56 dibagi 14 dapat 4. 4 kali 14, 56. Hasilnya adalah 0. Sehingga 4256 dibagi 14 sama dengan 304. Coba kita buktikan. 14 kali 34, jawaban kita yang pertama tadi ya. Kalau kita hitung pakai
perkalian bersusun ternyata hasilnya adalah 476. Beda ya, tidak sama dengan 4256. Maka jawaban itu adalah salah. 14 kali 304, hasil kita pakai power of pistol tadi, sama dengan 4256. Oh, ternyata jawabannya cocok, sama, betul. Berarti 4256 dibagi 14 bukan 34, tetapi hasilnya adalah 304. Kemudian ini aturan lain dalam operasi bilangan cacah ya. 1. Operasi bilangan dalam tanda kurung harus didahulukan. 2. Operasi perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan karena kedudukan perkalian dan pembagian lebih kuat. 3. Perkalian sama kuatnya dengan pembagian. 4. Penjumlahan sama kuatnya dengan pengurangan. 5. Jika semua sudah sama kedudukannya atau sama kuatnya, maka dikerjakan dari kiri atau dari depan. Kita ulang sekali lagi ya. Jika dalam satu kalimat matematika terdapat tanda tambah, kurang, kali, bagi, tanda kurung, tanda pangkat, atau tanda akar pangkat, maka tanda tambah atau kurang akan kalah dengan tanda kali atau bagi. Tanda kali atau bagi akan kalah dengan tanda kurung. Tanda kurung akan kalah dengan tanda pangkat atau akar pangkat. Agar anak-anak mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita ambil contoh ya. 100 ditambah 4256 dibagi 14 dikurangi 4 kali 6 sama dengan berapa? Nah, di sini ada tanda tambah, tanda bagi, tanda kurang, dan tanda kali. Maka yang kita kerjakan dahulu yang lebih kuat yaitu tanda bagi dan tanda kali. Nah, ini 4256 dibagi 14 kita kerjakan dulu, baru kemudian 4 kali 6-nya kita kerjakan. Maka hasilnya sama dengan 100 ditambah 304 dikurangi 24. Sekarang tandanya tinggal ditambah dan dikurangi ya sama kuatnya, maka kita kerjakan dari kiri, yaitu sama dengan 380. Sekarang tugas kalian ya. 1. 2884 dibagi dalam kurung 21 dikurangi 9 kali 25 sama dengan titik-titik. 2. Dalam kurung 4242 ditambah 4200 dibagi 21 sama dengan titik-titik. 3. 15 ditambah dalam kurung 6600 ditambah 88 dibagi 22 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. 4 dalam kurung 5000 dikurangi 152 dibagi dalam kurung negatif 4 dikurangi 20 sama dengan titik-titik. 5. 10.000 dikurangi 6.496 dibagi 32 kali 15 sama dengan titik-titik. Nah, demikian tadi ya anak-anak. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar hari ini, yaitu untuk menghindari atau melewati jebakan pembagian. Semoga dimudahkan anak-anak dalam mengerjakannya. Jazakumullah khairan katsiran anak-anak atas perhatiannya selama ini. Dan sampai jumpa kembali pada video-video dan pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.